Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Para frater, suster, ibu bapak, saudara-saudari sekalian terkasih. Seorang perempuan sudah 18 tahun lumpuh. Dia membungkuk dan tidak bisa berdiri tegak. Dia bahkan tidak bisa memandang orang dengan siapa dia berbicara. Kita bisa bayangkan orang seperti itu. Tapi kelemahan fisik hanya satu aspek kecil dari hidupnya. Yesus memandang wanita itu sedalam-dalamnya. Dan dia menemukan wanita itu seorang yang patut dikasihani. Yesus berbelas kasih. Dia menumpangkan tangan atas orang itu, mengatakan, "Ibu, penyakitmu telah sembuh." Dan dia sembuh. Wanita itu berdiri tegak dan dengan penuh sukacita dia memuliakan Allah. Semua orang menyaksikan itu tercengang-cengang dan kagum. Tapi hanya ada satu orang yang merasa terganggu oleh peristiwa itu. Dia kepala rumah ibadat. Dia gusar karena Yesus melawan aturan. Dia marah karena Yesus tidak peduli pada adat istiadat nenek moyang yang harus menyembah Tuhan pada hari Sabat. Karena itu menyindir Yesus. Dia katakan kepada orang banyak ada di situ, ada 6 hari untuk bekerja. Datanglah pada salah satu dari antara hari-hari itu dan jangan pada hari Sabat. Yesus memberikan reaksi keras. Dia katakan, kalau kamu mempunyai kerbau dan lembu, kamu bisa memberinya makan pada hari Sabat. Kenapa perempuan ini tidak boleh diselamatkan? Sering seperti itu kita dalam hidup ini. Legalisme, taat pada sesuatu karena hukum memang sudah mengatakan begitu, membuat kita mengorbankan apa saja, termasuk sesama kita. Kita sering berada dalam dilema-dilema seperti itu. Ketika misalnya ada aturan untuk berdoa tepat pada jam itu, sementara tetangga di samping kita sedang kesakitan dan harus kita antar ke rumah sakit. Mana yang harus kita pilih? Apakah menyelamatkan orang atau kita patuh pada legalisme? Atau lebih buruk lagi, kalau kita iri hati. Kita tidak mau Tuhan bekerja secara luar biasa atas hidup orang lain dan mengubah orang menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih sukses. Dan kita menghalangi rahmat bekerja atas diri orang lain. Ini dosa terbesar kita. Kalau kita percaya pada Tuhan dan kita mengharapkan rahmatnya, janganlah kita menghalangi rahmat datang ke atas orang lain. Hari ini kita belajar, kita berdoa. Semoga Tuhan memberi kita kekuatan dan rahmat untuk dijauhkan dari sikap legalistik, tapi terutama dari sikap iri hati yang menghalangi turunnya rahmat ke dalam diri orang lain. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku